Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali Bali Post Talk ya, menjumpai Anda dan tentu bersama saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Post. Masih kita mengangkat topik atau isu berkaitan dengan pariwisata Bali yang baru menggeliat tapi kemudian terkena sejumlah isu, mulai dari ulah dari turis-turis nakal, kemudian dari juga bagaimana disebutkan Bali ini dijual murah. Ini persoalan-persoalan yang tentu sedikit mengganggu lah recovery Bali. Saya akan wawancarai Bapak Gede Sukata, beliau tokoh pariwisata di Bali, mantan ketua Bali Villa Association. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu Pak De. Om Swastiastu Pak Nyoman. Gimana kabar, sehat Pak De ya? Sehat, lumayan bersemangat ya sekarang? Semangat. Karena sejak pandemi Covid saya beberapa kali wawancara, sekarang sudah pasca pandemi Covid, tamu sudah mulai agak bagus juga ya sekarang Pak? Sangat bagus lah Pak. Sangat bagus ya? Secara umum bagus Pak. Dan ini di luar ekspektasi atau gimana Pak? Ini tentu di luar ekspektasi kita. Ya karena ini kan masih pandemik, belum endemik. Nah, itu kita bersyukur. Tapi sudah mulai banyak wisatawan yang datang, okupansi hotel sudah mulai bagus juga gitu. Ya secara umum sudah bagus, lumayan bagus. Secara rata-rata di atas 60% lah. Okay. Apalagi closing kemarin di tahun 2022 itu, secontoh bila kita di sini sampai 90%. 90% ya? Ya. Sekarang pun untuk Januari, Februari, Maret masih lumayan bagus. Lumayan bagus. Ya. Setengkara itu ya Pak? Setengkara Pak. Tapi kalau kita kan ya belakangan isu muncul Bali dijual murah gitu ya. Ini kan jadi wacana yang kemudian tapi agak keras yang sampai nasional itu kan masalah turis nakal, WNA nakal, berulah. Gimana kaitannya, apakah ini memang Bali dijual murah kemudian banyak turis nakal datang ke Bali atau gimana sebenarnya Pak Adi sebagai praktisi pariwisata? Saya sebagai praktisi pariwisata tentu memahami bahwa sebuah dinamika lah ya. Sebuah dinamika dan sebuah tantangan buat kita bersama ya. Semua stakeholder Pak Man ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai ada turis nakal, Bali dijual murah, itu tergantung dari perspektif mana kita melihatnya. Nah, pertama tentu kita bahas mengenai banyaknya turis nakal ya. Nah, turis nakal ini turis yang pangsa pasar yang mana nih dulu? Apakah turis atau orang luar negeri yang tinggal di Bali dengan visa pariwisata, visa turis? Jadi tujuannya ke sini bukan untuk berwisata gitu ya, sebenarnya utamanya? Bukan tujuan utamanya sebagai turis. Bisa saja visanya sebagai turis, namun sambil nyelam minum air gitu loh, gitu ya, bekerja misalnya. Nah tentu ini sebuah tantangan karena budaya Bali itu sudah tentu beda dengan budaya orang asing. Khususnya sekarang, apakah sudah ada kajian yang bagus nih, yang benar, atau kajian akademisi tak nih? Turis-turis yang disebut turis nakal itu turis dari negara mana? Supaya jangan kita nanti istilah mendiskriminasi suatu negara atau sebuah negara misalnya gitu Pak Man. Ya, tentu pasti ada banyak turis nakal seperti, karena sekarang sosial media kan setiap detik sudah pasti akan ditayangkan ya. Banyak turis nakal dalam hal apa ini dulu? Apakah disobey the rule karena melawan aparatur, karena melanggar lalu lintas misalnya, atau turis nakal tidak ada izin, atau turis nakal karena berbisnis misalnya, atau karena narkotika misalnya. Kan ini harus kita kategorikan. Nah demikian pun ketika ada turis nakal, itu sebuah dinamika yang harus kita cari solusinya. Kalau menurut saya ini tugas kita bersama sih Pak. Tugas kita bersama, namun pemerintah dalam hal ini sebagai pemegang kebijakan ya, yang punya sumber daya manusia, sumber daya uang juga ada anggarannya, ya tentu pasti harus bersikap Pak. Ya, jangan sampai baru viral baru adakan semacam tindakan bersama kan gitu loh ya. Gitu.
Nah inilah sebuah tantangan. Mungkin apakah Bali sebagai destinasi yang sudah tersohor ini perlu berbenah, Pak. Dari segi kualitas destinasi internasional diakui kan gitu. Ya, ya. Nah sekarang bagaimana kita mereview ini sehingga nanti tidak terjadi hal-hal seperti apa yang kita diskusikan ini ya. Temu nakal, termasuk juga saya tidak sependapat bahwa tidak banyak tamu yang nakal kok. Yang tamu nakal itu bukan yang betul-betul tamu yang benar-benar nginap seperti di Pilaku Raja misalnya. Ada aturan-aturannya gitu loh. Ya. Jadi kalau nanti dibilang ada banyak turis nakal, banyak kemudian bisa menimbulkan ketersinggungan. Ada turis yang baik-baik, mereka juga dicap nakal. Bisa. Gitu ya. Bahkan ada tamu saya yang return guest ya dari salah satu negara yang betul-betul mencintai Bali. Bahkan ketika pandemik mereka tidak waktu pandemik kan sebelum mereka bisa datang mereka menangis. Setelah dibuka per Juni tahun 2022 mereka datang. Ya karena secara umum kita banyak mempunyai return guest 3 kali setahun. Bahkan selama nginep di kita ini hampir 2 minggu. Artinya sebenarnya kalau yang bermasalah ini hanya sebagian kecilnya saja. Sebagian kecil saja. Dari sekian ribu orang yang datang, sekian yang berulah. Tapi Pak Gede sepakat apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur misalnya menindak tegas, tentu. sampai ada yang dideportasi gitu. Tentu kalau memang orang ya apakah itu sebagai kapasitas sebagai tamu ya turis melanggar hukum aturan adat ya harus dengan tegas deportasi seperti kemarin yang mohon maaf ya karena sudah jelas di media itu ada turis sewaktu nyepi kemah itu ya bagus lah artinya pecalang itu sudah sabar mengedukasi juga POM dia juga. Nah di satu sisi karena kita nih Bali bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia tentu berdasar hukum positif stakeholder pariwisata kan bukan kita saja bukan pemerintah Bali saja ada ya imigrasi dan sebagainya sudah mendeportasi itu sudah luar biasa bagus. Namun demikian untuk menghindar hal yang serupa sebetulnya perlu upaya pencegahan gitu. Kan pemerintah Provinsi Bali mempunyai partner kerja di kementerian terkait, Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum Ham, ya melalui keimigrasian, demikian pun aparatur kepolisian, Pak. Nah ini yang harus betul-betul digarap serius, Pak, sehingga di kemudian hari tidak terjadi hal yang seperti yang kita tidak harapkan. Artinya Pak Gede juga mengakui bahwa ini bagian dari atau akibat dari mungkin belum sinkronnya stakeholder terkait ya, misalnya imigrasi tidak mengawasi dengan baik atau kurang lah dalam kutip kurang mengawasi dengan baik sehingga kedepannya ini perlu peningkatan sinergi lagi ya sehingga tidak terjadi hal yang serupa. Betul. Saya yakin pasti yang namanya aparatur pemerintah sudah melakukan sinergitas itu. Namun mungkin kesiapannya saja kita semua masih pandemi terus mungkin dari sisi petugasnya agak kurang mungkin ya. Di satu sisi juga tamu juga banyak datang, sisi lain mungkin karakter tamu yang datang ini mohon maaf di negaranya ada perang sehingga dampak psikisnya ada, dia di sana mungkin biasa begitu sehingga ketika di Bali melakukan hal yang sama tidak sesuai dengan adat budaya kita sehingga kita secara umum rakyat tentu pasti tidak menyalahkan tamunya saja Pak. Tentu ya marilah pemerintah dalam ini sebagai pemegang kebijakan harus bijak juga melakukan hal misal kajian akademisi untuk melakukan hal yang sehingga nanti tidak kecolongan lagi lah Pak Bali ke depan. Baik. Satu lagi tentang Bali jual murah. Kalau Bali sepakat ini Bali jual murah. Tergantung dari sisi mana kita melihatnya Pak. Karena ini ada teman saya juga ketika bagus okupansi di Bali, namanya ada supply ada demand. Kita naikkan harga, mereka komplain. Gitu loh. Nah secara umum kalau kita bertanya apakah Bali dijual murah, ya karena pariwisata Bali itu kan pariwisata yang inklusif Pak. Bukan eksklusif. Bukan eksklusif. Nah kita tidak bisa berbicara Bali harus
khusus orang yang bisa membayar mahal misalnya. Nggak bisa ya? Untuk sementara waktu saya pikir belum bisa, Pak. Karena sekali lagi kan bukan eksklusif. Mungkin di suatu negara ada memang persyaratan khusus eksklusifnya, bisa bayar mahal misalnya dengan produk yang bagus, pelayanan yang bagus. Nah di Bali kan kita pangsa pasar kita ini Beragam ya? beragam, Pak. Ya, Mulai dari yang kelas bawah sampai kelas atas ada. ada. Dan itu harus kita terima dengan welcome ya, Pak? Ya. Nggak- Yang dimaksud murah mungkin, Pak, yang dimaksud murah itu mungkin apa ya? Mungkin diperbesar oleh sosial media saja. Memang kita ingin meningkatkan harga juga, Pak. Ya, kita ingin meningkatkan harga sehingga income kita juga lebih tinggi. Ya, para owner, para pengelola dan karyawan kan semakin banyak mendapatkan income kan semakin bagus juga, Pak. Karena untuk juga kita bisa merawat budaya Bali ini juga. Bukan pemerintah saja yang bertanggung jawab mengenai perawatan Bali ini, gitulah. Nah, harga murah itu tergantung, Pak, ya, tergantung. Kita tergantung pasar-pasarnya. Memang saya sendiri setuju, kita memang dari segi marketingnya, segmentasinya harus kita rubah di beberapa tempat. Misalnya contoh di Ubud, ya, terus di Sanur dan di Nusa Dua misalnya. Nah, tentu jangan sampai hotel-hotel di Nusa Dua ini menjual harga yang sama seperti yang ada di Kuto Legian Seminyak misalnya, kan gitu. Gitu. Jangan sampai bintang 4, bintang 5 itu harganya bintang 2 gitu lah. Nah, ini yang perlu mungkin ada sebuah kebijakan berupa pergub atau perda misalnya untuk betul-betul properti itu mengikuti gitu lah, ya. Itu tidak mudah, yang sebuah tantangan. Karena Bali juga sedang recovery ini ya, masih belum sembuh total ya, Pak ya. Belum sembuh total. Belum masih ada lebam-lebam itu ya, jadi yang agak. Tapi lihat juga mungkin, Pak, misalnya anggaplah walaupun Bali bukan negara kan, Pak. Apakah Bangkok juga sudah mahal? Misalnya begitu. Ya, atau Thailand lah kan gitu. Pasti ada pangsa pasar juga gitu loh. Ya, Singapura juga buktinya kita juga tentu lebih mahal lah di sana, ya. Karena sarana prasarana juga lebih bagus di sana, Pak. Gitu. Tapi Bali memang beragam ya, Pak ya. Kalau yang hotel yang 10 juta semalam ada juga kan. Ada juga, Pak. Yang jadi tidak semua tamu juga makan nasi jinggo gitu ya. Ada juga yang makan. Sama dengan di Nusa Penida, ada yang bilang mahal, ada yang murah, tergantung di area mananya dia nginap, di hotel mananya dia. Tapi kalau adakah hubungan antara dijual murah, tamu-tamu yang datang ini, tamu-tamu kelas carry, kemudian mereka berulah? Ada nggak Pak hubungannya? Korelasi mengenai harga murah dengan perilaku itu sebenarnya nggak ada relevansinya. Bisa aja orang yang bisa bayar mahal, dia punya duit, belum tentu perilakunya baik, ya kan? Belum tentu. Banyak juga mungkin ya orang yang bisa bayar mahal perilakunya. Nah, permasalahan yang kita hadapi, yang kita besar-besarkan ini kan orang yang melanggar aturan di jalan karena masalah kemacetan. Nah, apakah kita sudah siap juga dengan aparatur standby di sana 24 jam, Pak? Pengawasan dari kepolisian. Gitu. Kepolisian. Kalau misalnya aparaturnya kurang, ya bicarakan di tingkat badan kementerian, gitu. Nah, kalau memang pemerintah Provinsi Bali bisa mensupport, kenapa enggak? Karena pemerintah Kabupaten Kota, khususnya Kabupaten Badung kan juga mendapat imbas daripada banyaknya tamu, daripada hotel restoran itu, Pak. Adalah kemudian penyisian juga untuk bagaimana supaya turis ini lebih tertib gitu ya. Lebih tertib gitu. Karena itu akan image juga, Pak. Karena kalau yang berulah sekian orang, Pak, tapi tamu-tamu yang real misalnya betul menikmati kenyamanan Bali, pelayanan hotel, villa dan sebagainya, itu dia juga akan bisa beralih, Pak. Itu kan harus kita pikirkan juga. Karena ketika pariwisata anjlok, kita tahu lah, Pak. Dampaknya bukan ke pekerja pariwisata aja, ke semua. Ya, pemerintah juga. Baik, terima kasih Pak Gede atas waktunya dan sebagai praktisi pariwisata melihat dengan lebih dalam lagi persoalan-persoalan. Jadi kita harus lebih jernih ya Pak ya. Betul. Dan persoalannya jadi tidak hanya permukaan saja ketika seorang bully ribut soal Bali murah, kemudian kita rame-rame menjudge ini murah gitu ya. Tapi kita harus melihatnya dengan jernih, bahkan kalau bila perlu ada kajian akademik juga ya. Iya, bagaimana ini. Tapi kita sepakat bahwa Bali sudah mulai membaik dan ini perlu dipertahankan, stabilitas ini perlu dipertahankan sehingga ekonomi Bali bisa lebih stabil lagi ke depannya.
Saya kira itu Pak Ade. Ya. Terima kasih Ya, pemirsa sama-sama. Beli TV. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Sampai jumpa.